Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang baru, teman-teman, yaitu mengenai gimnosperme dan juga angiosperme, ya. Jadi spermatopita. Nah, jadi sebelumnya kita telah membahas yang Bryophyta dan Pteridophyta, kita masuk ke Spermatophyta berkenaan dengan Gymnosperme dan Angiosperme di pertemuan pertama ini ya. Oke, baik. Nah, kami sudah menyediakan beberapa soal untuk kita perbincangkan teman-teman mengenai Spermatophyta ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, di soal pertama teman-teman katanya jaringan berikut termasuk ke dalam silinder pusat akar. Jadi diminta suatu jaringan yang termasuk ke dalam silinder pusat, gitu ya, silinder pusat pada akar. Nah, tumbuhannya itu adalah tumbuhan dikotil, katanya kecuali apa. Jadi mana yang bukan merupakan bagian dari silinder pusat. Oke, kita bahas ya. Nah, teman-teman, berbicaranya silinder pusat ini bahwa atau bahasa kerennya itu adalah stele, teman-teman ya. Jadi dia itu merupakan suatu lapisan terdalam, teman-teman. Jadi lapisan terdalam yang ada tentunya kita akan berbicara stele ini khususnya di soal dimintakan di pusat akar gitu ya. Nah, apa saja lapisan terdalam ini? Nanti bagian-bagiannya itu yang pertama ada yang disebut sebagai jaringan perisikal, teman-teman. Lalu ada yang disebut sebagai jaringan kambiumnya. Nanti kambium dia membentuk ke arah dalam dia membentuk xilem dan ke arah luar dia membentuk phloem. Artinya xilem dan phloem ini dia bagian dari stelenya, gitu ya. Nah, selanjutnya nanti ada tambahan yaitu berupa jari-jari empulur gitu ya. Nah, ini dia juga bagian dari stele. Oke, sip. Ini konsep yang pertama. Nah, adapun teman-teman di pilihan yang E di soal di sini disebutkan bahwa ada yang disebut sebagai lapisan endodermis. Nah, lapisan endodermis dia itu merupakan sel korteks, teman-teman. Jadi merupakan lapisan sel korteks yang terdapat paling dalam, gitu ya. Yang di dalamnya terdiri dari sel-sel yang berbentuk kotak, teman-teman, dan tersusun rapat, gitu ya, tanpa rongga. Antar selnya itu dia benar-benar rapat. Jadi tidak ada rongga di antara selnya. Jadi endodermis ini bukan merupakan bagian dari stele gitu ya, perlu diketahui sama teman-teman gitu ya. Oke. Nah, sedangkan teman-teman di soal di situ yang pilihan yang D ada perisikal. Nah, perisikal ini apa? Nah, kalau kita berbicara perisikal, perisikal ini adalah lapisan terluarnya dari yang ditanyakan yaitu dari jaringan silinder pusatnya. Jadi yang terluarnya mengarah ke arah luar itu kita temui yang pertama kali lapisannya adalah perisikal ini, gitu ya. Nah, sehingga perisikal ini dia letaknya langsung dia bersebelahan dengan lapisan endodermis. Jadi langsung berdekatan bahkan melekat nempel gitu kan ya dengan lapisan terdalam dari korteks yaitu endodermis ini, gitu ya. Dan di sebelah luarnya itu dia berbatasan dengan berkas pengangkut. Jadi di situ ada phloem gitu ya. Berbatasannya dengan phloem gitu dengan berkas pengangkut. Oke. Itu konsep yang ketiga. Nah, konsep yang keempat teman-teman perlu diketahui juga bahwa di sana juga nanti di dalam stele itu ada tambahan yaitu berupa jari-jari empulur. Nah, jari-jari empulur ini apa? Dia itu tersusun atas jaringan parenkim isinya teman-teman gitu ya, yang berada di bagian dalam. Ya, jadi mengarah ke arah dalam khususnya pada akarnya dikotil itu terdapat jari-jari empulur teman-teman. Itu dia merupakan bagian dari jaringan parenkim yang ada memang keberadaannya ada di paling dalam gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman. Jadi kalau saya punya suatu akar teman-teman khususnya akar pada dikotil, maka kalau dibelah secara melintang maka penampakannya seperti ini. Lapisan terluarnya ada epidermis, ke dalam ada korteks gitu ya. Nah, sebelum masuk ke stele itu daerah terluarnya, daerah terdalamnya itu berbatasan dulu dengan endodermis dulu gitu ya. Nah, ini dia endodermis dulu, setelah ke korteks itu jadi lapisan terdalam dari korteks itu ada endodermis. Lalu baru kita akan bersentuhan dengan yang namanya perisikal. Dari perisikal baru kita akan berkenaan dengan jaringan pengangkut yaitu
Phloem. Nanti phloem berbatasan dengan xilem yang dibatasinya oleh cambium. Gitu ya. Oke, jadi berikut yang termasuk ke dalam silinder pusatnya dikotil kecuali endodermis. Gitu ya, endodermis bukan merupakan stele. Ya, oke, sip. Itu dia soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, teman-teman bisa kita perhatikan berkenaan dengan soal gimnosperme ini, teman-teman kita akan lihat soal yang berikutnya. Ini dia soal yang nomor 2, kita akan lihat. Nah, di soal nomor 2 bisa kita perhatikan bersama bahwa katanya batang tumbuhan yang mengandung jaringan sklerenkim, oke, jaringannya berupa jaringan sklerenkim ya, akan menjadi lebih kuat katanya jika dibandingkan dengan jaringan yang tidak memiliki sklerenkim. Betul atau salah? Oke, kita bahas nanti ya. Nah, sebabnya katanya jaringan sklerenkim ini terdiri atas sel-sel hidup katanya yang dindingnya mengandung lignin. Jadi dindingnya itu dia mengandung lignin, gitu ya. Oke, kita akan bahaslah berbicaranya jaringan parenkim. Nah, teman-teman, jaringan parenkim ini dia sama seperti halnya jaringan kolenkim. Nah, kenapa sama? Nah, sebab dia termasuk ke dalam jaringan mekanik atau kita sebut sebagai jaringan penyokong. Nah, namun demikian, kolenkim dengan sklerenkim pun meskipun dia termasuk ke dalam jaringan penyokong, dia punya peran masing-masing. Ketika kita lihat dari selnya, itu ternyata ada perbedaan dari keduanya, gitu ya. Nah, fungsi utamanya sebagai penyokong itu adalah untuk kekuatan pada tumbuhan tingkat tinggi, gitu ya. Khususnya tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi itu dikokohkannya itu oleh dua jaringan ini, baik oleh kolenkim ataupun oleh sklerenkim, gitu ya. Nah, berbicaranya yang pertama yaitu jaringan kolenkim, teman-teman, dia memang jaringan mekanik gitu ya, jaringan penyokong. Namun penyokongnya itu dia punya khas gitu ya. Nah, jaringan ini dia terdapat pada organ-organ tumbuhan khususnya yang masih aktif gitu ya. Aktif apa, Pak? Aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, khususnya pada jaringan-jaringan yang masih muda tuh banyak sekali ditemukan kolenkimnya. Gitu ya. Sebab kolenkim itu dia selnya masih hidup, berbeda dengan sel sklerenkim, gitu ya. Di mana sel sklerenkim itu teman-teman nanti bisa kita ketahui bahwa sel sklerenkim ini dia juga sama sebagai jaringan penyokong gitu ya yang terdapat pada organ tumbuhan, tetapi tumbuhannya itu dia tidak lagi mengadakan pertumbuhan atau perkembangan. Atau bisa jadi organ tumbuhan itu dia telah mengalami maksimal gitu ya, jaringannya tetap gitu. Nah, akibat demikian teman-teman, sklerenkim itu dia sel-selnya itu mati gitu ya. Akibatnya kalau diminta perbandingan mana yang lebih kuat, maka sklerenkim itu dia jaringannya lebih kuat. Kenapa? Sebab sel-selnya dia telah mengalami kematian, akibatnya lebih kaku gitu ya. Ketika mati selnya maka dia tidak mengandung protoplas gitu ya. Jadi tidak ada cairan selnya. Dindingnya kaku, dia memiliki dinding nih khasnya lagi dia memiliki dinding selnya itu sangat-sangat tebal gitu ya. Saking tebalnya dia mampu melangsungkan penebalan sekunder teman-teman gitu ya. Dindingnya selain dia kaku, komponen dari dinding selnya juga tersusun atas lignin. Nah, lignin inilah yang memberikan kekakuan yang paten gitu ya terhadap sklerenkim ini. Itu akibatnya lebih keras gitu ya. Oke. Nah, ini dia perbandingannya teman-teman. Jadi kalau kita berbicaranya sklerenkim, maka sklerenkim itu kenapa dia lebih kokoh, lebih kuat selain jaringannya sel-selnya mati gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada dua komponen, yaitu ada komponen serat atau serabut dan ada komponen skleroid. Nah, skleroid inilah yang membuat sklerenkim ini dia lebih kokoh, lebih kuat, lebih keras gitu ya. Seperti ini. Ini dia skleroid, bentuknya kayak bintang-bintang gitu ya yang mengokohkan, menguatkan dari jaringan tersebut. Gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah pernyataan yang atas bahwa batang tumbuhan yang mengandung jaringan sklerenkim dia menjadi lebih kuat gitu ya dibandingkan yang tidak memiliki sklerenkim. Betul. Sebabnya salah. Kenapa? Sebab sklerenkim terdiri dari sel-sel hidup. Salah. Harusnya sel-sel mati yang dinding selnya dari lignin. Nah, kalau ligninnya mah betul. Hanya ini sel-sel hidupnya salah. Gitu ya. Oke, ini soal nomor kedua berarti jawabannya adalah C.
Oke, baik, kita masuk ke soal berikutnya. Teman-teman bisa diperhatikan soal nomor 3 ini katanya. Di soal nomor 3 ini disebutkan bahwa batang tumbuhan berbiji terbuka, katanya ada batang tumbuhan berbiji terbuka, berarti ini sudah masuk ke gimnosperme, gitu ya, terbuka itu. Dan tumbuhan dikotil itu dia angiosperme. Mengalami pertumbuhan sekunder, betul tidak? Katanya gimnosperme dengan dikotil, itu dia mengalami pertumbuhan sekunder. Oke, kita bahas. Nah, sebabnya batang tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan dikotil ini katanya dia memiliki kambium dan endodermis. Oke, kita bahas ya. Nah, teman-teman, berbicaranya pertumbuhan sekunder itu adalah merupakan pembelahan dari kambium, teman-teman, atau bahasa kaliannya sering disebut sebagai meristem lateral. Jadi kan meristem itu ada 3 ya. Ada meristem apikal, ada meristem lateral, ada meristem interkalar. Gitu kan ya. Nah, yang menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder ini adalah dikarenakan di tumbuhan tersebut ada yang namanya meristem lateral atau bahasa kitanya kambium, gitu ya. Nah, selain kambium, meristem lateral itu dibagi menjadi 2 macam, teman-teman. Ada kambium vaskuler atau ada juga yang disebut sebagai kambium gabus atau velogen, gitu ya. Itu adalah termasuk ke dalam meristem lateral, gitu, yang menyebabkan adanya pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini teman-teman khususnya dia dialami oleh semua jenis, ingat gitu ya. Nah, kebanyakan dialami oleh semua jenis dari tumbuhan berkayu, gitu ya. Tetapi berkayunya nanti kita akan bagi lagi yang seperti apa, gitu ya. Sebab ada pengecualian nantinya. Nah, tetapi pada umumnya tumbuhan yang berkayu ini dia mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, khusus untuk tumbuhan dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka atau dalam hal ini kita sebut sebagai gimnosperme, dikarenakan dia memiliki kambium sehingga keduanya dia mampu melakukan suatu pertumbuhan yang disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Gitu ya. Oke, nah konsep selanjutnya sekarang berkenaan dengan endodermis. Nah, berkenaan dengan struktur endodermis ini, teman-teman, itu dia dapat terlihat jelas pada bagian batang, gitu kan ya. Maaf, pada bagian batang lagi. Pada bagian akar dan dia tidak ditemukan pada bagian yang namanya batang. Gitu ya, ingat, endodermis itu dia ditemukan pada bagian yang disebut sebagai akar organnya, bukan batang. Ingat-ingat ya. Oke, nah jadi kalau begitu kita bisa ketahui teman-teman, lihat dari gambar ini. Saya punya struktur dari akar, ya. Oke. Nah, ini dia ada epidermis gitu ya. Tadi sudah disinggung juga di soal sebelumnya, lapisan terluar, lalu turun ke arah dalam ada korteks. Korteks yang paling dalam dia membentuk endodermis kan ya. Lalu ke silinder pusat. Silinder pusat bagian terluarnya ada verisikel gitu ya. Nanti ada kambium, ada silem, ada phloem gitu ya. Ada jari-jari empulur nanti kalau mau ditambahkan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang betul adalah pernyataan yang atas. Kenapa yang bawah salah? Tadi disebutkan bahwa batang ini tidak memiliki endodermis. Endodermis itu adalah jaringan yang terdapat di dalam akar. Gitu ya. Oke, jadi C jawabannya. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya teman-teman, yaitu soal nomor keempat berarti ya. Oke, ini dia soal nomor keempat berkenaan dengan soal yang unik, katanya ciri khas struktur anatomi daun ya berbentuk lembaran. Katanya ciri khasnya apa? Kalau ada daun lalu daun itu berbentuk lembaran. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, struktur daun itu khususnya yang berbentuk lembaran ini dia merupakan jenis dari daun yang dimiliki khususnya kelompok dari anggota monokotil, teman-teman. Gitu ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan monokotil itu dia memiliki daun yang berupa lembaran-lembaran. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah pada tumbuhan ini teman-teman, daunnya itu dia berbentuk lurus. Gitu ya, khususnya pada monokotil daunnya itu dia lurus dan kebanyakan umumnya panjang. Gitu ya. Nah, salah satu anatomi daun yang berbentuk lembaran ini, teman-teman, berkas pembuluhnya itu pasti dia berbentuk pipih. Ingat-ingat tuh. Khusus untuk daun yang berbentuk lembaran. Nah, pada tumbuhan monokotil ini teman-teman, tulang daunnya dikarenakan dia berderet sejajar dengan sumbu daun gitu ya. Nah, jadi berderet sejajar dengan sumbu daun tuh
gitu. Dan dihubungkan dengan berkas-berkas pengangkut yang sangat kecil-kecil. Dikarenakan kecil ini dia bentuknya itu berkas pengangkutnya itu di sini gitu ya, dia pipih-pipih gitu ya, kecil ukurannya. Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman bahwa kalau berbicaranya ini daun pada monokotil, kita lihat dengan daun pada dikotil. Bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa dikarenakan coba lihat di sini ada pembuluh teman-teman gitu ya. Ini pembuluhnya kan banyak gitu kan ya. Dikarenakan dia pipih lembaran terus dia pembuluhnya itu pipih. Jadi dia searah dengan sumbu dari daunnya. Akibatnya terlihatlah pembuluh-pembuluhnya banyak. Sedangkan pada dikotil dia coba perhatikan sama kalian di sini pembuluhnya cuma satu gitu ya di daerah tengah yang gede gitu ya. Misalkan ketika teman-teman lihat di daun yang menyirip, itu kan bagian tengahnya saja ya yang besar. Makanya pembuluh yang terlihat itu di daerah tengahnya. Sedangkan kalau di monokotil, ini bisa diperhatikan sama teman-teman. Gitu ya. Dia berbentuknya lurus dan memanjang daun-daunnya kan ya. Nah, gitu. Ini ya. Itu dia ciri dari khas dari bentuknya daun yang berbentuk lembaran. Nah, artinya dia memiliki ciri bahwa berkas pengangkutnya itu pipih. Gitu ya. Oke, itu dia berarti jawabannya adalah yang A gitu. Yang B, silem berada di di sisi atas. Nah, silem itu dia berada di sisi bisa teman-teman perhatikan ini kalau misalkan berkas pengangkutnya dia pada dikotil bisa diperhatikan nanti di berkas pengangkut ini dia memiliki sel-sel yang bentuknya besar-besar dan ada sel-sel yang memang bentuknya kecil-kecil gitu ya. Ada yang besar-besar, ada yang bentuknya kecil-kecil. Nah, ini kalau selnya gede-gede begini, ini gede-gede gitu ya. Ini dia gede-gede. Nah, seperti ini dia kalau yang gede selnya itu dia silemnya, kalau yang kecil-kecilnya itu dia phloemnya gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman nanti dikarenakan di sini menyebutkan berkas silem dia berada di atas itu tidak untuk yang lembaran ini memang ada di daerah atas tapi bukan ciri khas sebab dimiliki oleh tumbuhan yang lainnya juga. Gitu ya. Ada tumbuhan yang lain juga yang selain bentuk lembaran si silemnya itu dia berada di atas. Tapi untuk ciri khas yang lembaran adalah yang ini, berkas pengangkutnya pipih. Itu hanya dimiliki oleh mereka. Sedangkan yang lainnya tidak pipih, gitu ya. Nah, ini dia phloem berada di atas, tidak semua phloem juga ada di bawah kebanyakan umumnya ya. Terus pada epidermis terdapat stomata, ini juga dimiliki oleh semua daun. Kalau epidermis itu berstomata, betul gitu ya. Bukan ciri khas. Nah, sel-sel epidermis berkloroplas, kebanyakan epidermis itu kan tidak memiliki kloroplas. Gitu ya. Oke, sip. Jadi jawabannya yang A. Oke, baik. Itu dia soal nomor 4. Kita masuk ke soal berikutnya yaitu soal nomor ke-5, teman-teman. Kita akan lihat ini berkenaan dengan batang lagi. Jaringan permanen katanya. Ini jaringan yang permanen di bawah ini yang merupakan jaringan yang sel-selnya sudah berhenti tumbuh. Kecuali, kita cari suatu jaringan baik di akar batang gitu ya. Di mana jaringan itu terhenti tumbuhnya atau bisa kita sebutkan bisa jadi dalam keadaan dia mati gitu ya sel-selnya terhenti pertumbuhannya. Kecuali berarti ya. Baik kita akan bahas berarti jaringan dewasa ini. Nah, teman-teman, ketika berbicaranya kambium, di situ ada pilihan kambium, gitu kan ya. Nah, kambium itu dikarenakan tadi disebutkan soal sebelumnya bahwa dia merupakan salah satu dari jenis jaringan meristem, gitu ya. Nah, meristemnya itu adalah meristem lateral. Jadi, dia berada di salah satunya ada di batang, ini kambium ini, teman-teman di akar juga ada, khususnya di dikotil, gitu ya, ataupun gimnospermae. Nah, dia merupakan jaringan meristem. Nah, kalau dia disebut sebagai jaringan meristem, maka kambium ini berarti sel-selnya masih aktif membelah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan teman-teman berbicaranya pertumbuhan yang diakibatkan oleh pertumbuhan sekunder ini kan dia disebabkan oleh adanya kambium ini. Nah, contohnya yang menyebabkan batang menjadi melebar, gitu ya. Itu bisa kita temukan pada tumbuhan-tumbuhan dikotil, terus di gimnospermae dan hanya di beberapa monokotil teman-teman terbatas. Monokotilnya contohnya misalkan agape atau phloemele gitu ya, phloemel. Nah,
itu dia terbatasnya anggota pada monokotil. Sedangkan dikotil dengan gimnospermia itu melimpah. Dia semuanya mampu melakukan pertumbuhan sekunder. Gitu ya. Oke, nah ini dia teman-teman, kita bisa perhatikan di sini. Ini dia berkenaan dengan jaringan meristem. Berarti kalau berbicara meristem itu berarti selnya aktif membelah. Gitu ya. Ada apikal di ujung-ujung, ada interkalar di setiap sekat gitu ya. Misalkan terlihat pada sekat-sekat tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sekat, misalkan pada batang bambu misalkan ya, ada sekat-sekat. Terus ada lateral gitu ya, ada apikal atas, ada apikal bawah gitu. Nah, yang kalau dia masuk ke dalam meristem berarti sel-selnya masih aktif membelah. Sedangkan ketika kita berbicara sel-selnya terhenti pembelahan, maka itu dia kita pilih selain dari kambium. Gitu ya, sklerenkim terhenti pertumbuhannya. Epidermis juga tidak membelah lagi. Xylem-phloem juga tidak membelah lagi. Gitu ya. Jadi jawabannya kecualinya adalah yang C. Kambium masih aktif membelah. Gitu ya. Oke, ini adalah soal nomor kelima di pertemuan pertama mengenai pokok bahasan gimnosperme ataupun angiosperme ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Tunggu pertemuan keduanya, ketiga dan keempatnya di pembahasan mengenai soal-soal UTBK mengenai plantae ini ya. Itu saja bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira teman-teman, telah hadir pakar biologi memberikan solusi untuk setiap masalah Anda. Pakar biologi menyediakan les atau privat online dengan menggunakan Zoom teman-teman hanya 100.000 per 2 jam per pertemuan dan gratis konsultasi sepuasnya. Bisa untuk apa saja nih pakar biologi ini? Boleh untuk persiapan UTBK, persiapan ujian mandiri, ujian sekolah, bahkan ulangan harian sampai mengerjaan PR itu teman-teman dibantu oleh pakar biologi ini. Anda punya masalah? Pakar biologi solusinya. Segera hubungi 0878 6526 1205. Terima kasih.